Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh volume air dan media tanam terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ihram Adi Pratama. Saya Aulia Yasmin. Saya Syahla Anissa. Ya, dimulai dari latar belakang. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan yang banyak digunakan oleh manusia sebagai bahan pangan. Dalam rangka menghasilkan kecambah yang berkualitas dibutuhkan biji-bijian yang sehat. Biji yang sehat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut harus tersedia secara optimum pada saat biji mengalami proses perkecambahan. Banyak penelitian yang menjelaskan secara terpisah tentang pengaruh volume air dan media tanam. Namun penelitian yang bertujuan untuk menguji secara simultan pengaruh dari kedua faktor belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan percobaan dengan melibatkan dua faktor untuk melihat pengaruh interaksi antara volume air dan media tanam. Percobaan semacam ini disebut percobaan faktorial. Percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor atau lebih. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah volume air, media tanam, serta interaksi serta faktor gangguan berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Manfaatnya, hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi semua orang untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penanaman kacang hijau yang lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pada bagian landasan teori terdahulu, peneliti mengambil referensi dari hasil penelitian oleh Siregar Kaharudin pada tahun 2010. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Volume Air, Perendaman, dan Lama Perendaman terhadap Perkecambahan Benih Kacang Hijau. Peneliti tersebut menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan dua faktor perlakuan, yaitu volume air perendaman dan lama perendaman dengan 3 ulangan. Terlihat dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perendaman dengan volume air setengah benih terendam signifikan dalam meningkatkan persentase perkecambahan benih kacang hijau. Selanjutnya, landasan teori. Pengaruh volume air terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Air seringkali membatasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Respon tumbuhan terhadap kekurangan air dapat dilihat pada aktivitas metabolismenya, morfologinya, tingkat pertumbuhannya, atau produktivitasnya. Lalu, pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Media tanam yang baik adalah media yang mampu menyediakan air dan unsur hara dalam jumlah cukup bagi pertumbuhan tanaman. Lalu rak faktorial. Menurut sejarah pada tahun 2002, percobaan faktorial adalah percobaan yang semua perlakuan suatu faktor tertentu dikombinasikan dengan semua perlakuan tiap faktor lainnya yang ada pada percobaan. Lalu selanjutnya, langkah-langkah menyusun tabel ANOVA rak faktorial. Tahap yang pertama yaitu dengan menghitung jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat kelompok, dan jumlah kuadrat galat, lalu menjumlahkannya agar memperoleh jumlah kuadrat total. Setelah itu, perlu menghitung kuadrat tengah perlakuan, kelompok, dan galat. Untuk lebih jelasnya ditampilkan dalam tabel ANOVA berikut ini. Lalu berikutnya metode penelitian. Yang pertama lokasi penelitian, yaitu ada 3 lokasi, di Bandung, di Subang, dan di Purwakarta. Lalu penelitian ini menggunakan penelitian kausal komparatif dengan 2 faktor utama dengan masing-masing 3 dan 2 taraf dan dilakukan di 3 lokasi, maka akan menghasilkan 18 unit percobaan. Dan jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dengan sumber data primer. Lalu rancangan penelitiannya itu rak faktorial dengan 2 faktor, di mana variabel bebasnya itu volume air dan media tanam, dan variabel terikatnya itu pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Di sini kami menggunakan percobaan atau eksperimen, dan metode analisis datanya yaitu menggunakan rak faktorial dengan 2 faktor utama dan 1 faktor gangguan. Lalu teknik analisisnya menggunakan ANOVA dengan alfa 5% dan dilanjut dengan uji perbandingan ganda jika perlakuan berpengaruh terhadap respon. Prosedur penelitian dan pengacakan yaitu siapkan alat dan bahan, masukkan media tanam, lalu lakukan pengacakan dengan mikroskop Excel, masukkan 1 biji benih ke setiap cup, dan beri air sesuai dengan taraf, lalu amati pertumbuhan pada hari ke-6 dan dicatat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Berikut merupakan langkah-langkah pengerjaan dan pengacakan yang dilakukan dalam penelitian. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yaitu cup gelas, air, kacang hijau, tanah, kapas, kertas, spidol, pulpen, sendok teh, dan penggaris. Kemudian, isi 3 cup masing-masing dengan tanah dan 3 cup lainnya dengan kapas dan dengan ketebalan 1 cm. Lalu lakukan pengacakan menggunakan metode undian di Excel dan menyiapkan faktor interaksinya A1B1, A2B1, A3B1, A1B2, A2B2, A3B2.
Langkah pengacakan dengan dilakukan pengacakan pada setiap kelompok atau lokasi. Siapkan cup dan beri nomor 1 sampai 6 pada setiap cup. Lalu pada Excel siapkan 4 kolom yaitu nomor cup, angka acak, interaksi faktor, dan angka acak interaksi. Ketik random pada kolom angka acak setelah hasil muncul, kemudian short nomor cup dan angka acak berdasarkan angka acak. Lalu ketik random pada kolom angka acak interaksi setelah hasil muncul, kemudian short interaksi dan angka acak interaksi berdasarkan angka acak interaksi. Hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Setelah pengacakan dilakukan, lalu tandai cup sesuai dengan pengacakan yang agar mempermudah pengerjaan. Lalu masukkan 1 biji kacang hijau pada setiap cup. Lalu masukkan air sesuai dengan volume air yang ditentukan pada setiap cup yang sudah berisi media tanam. Simpan setiap cup pada suhu ruangan yang terang, lalu lakukan penyiraman kembali di hari keempat, lalu amati pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau setiap cup selama 6 hari, dan pada hari ke-6 dilakukan pengukuran dan catat hasil pengukuran tadi pada tabel pengamatan berikut ini. Lalu berikutnya analisis deskriptif. Yang pertama, tabel deskriptif dapat kita lihat bahwa R square yaitu 0,7352, artinya 73,52% pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau dipengaruhi oleh faktor volume air dan media tanam, serta sisanya 24,68% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Lalu, nilai rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman untuk faktor volume. Dapat kita lihat bahwa rata-rata tertingginya ada pada taraf A2, yaitu 4 sendok teh. Lalu, rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman untuk faktor media tanam. Dapat kita lihat bahwa rata-rata tertinggi itu ada pada taraf B2. Lalu nilai rata-rata untuk faktor interaksi dapat kita lihat rata-rata tertingginya ada di A2B1 yaitu 4 sendok teh dan tanah, dan rata-rata terendahnya ada di A1B1 2 sendok teh dan tanah. Lalu nilai rata-rata dan standar deviasi untuk interaksi. Dapat kita lihat bahwa rata-rata dan standar deviasi tertinggi ada di A2B1. Lalu rata-rata perbandingan ganda faktor interaksi berdasarkan tabel LS-min nilai terbesarnya ada pada A2B1. Lalu berikutnya perbandingan rata-rata untuk faktor interaksi. Dapat kita lihat bahwa garis merah artinya tidak signifikan, garis biru artinya signifikan. Maka disimpulkan bahwa yang signifikan yaitu A1B2 dan A2B1, lalu antara A3B1 dan A2B1, serta antara A3B2 dan A2B1. Di sini kami juga melakukan pengujian ANOVA. Hasilnya adalah pengujian model H0 ditolak, yaitu model berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Yang kedua, pengujian faktor utama dan interaksi. H0 ditolak pada taraf nyata 5% untuk faktor A, volume air, dan faktor kelompok lokasi. Faktor volume air berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau, dan ada pengaruh efek dari kelompok lokasi terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Di sini juga kami melakukan uji perbandingan berganda, yaitu dengan uji LSD yang dengan rata-rata tertinggi A2 4 sendok teh merupakan yang terbaik, uji Duncan A2 4 sendok teh merupakan yang terbaik, uji Tukey A2 4 sendok teh merupakan yang terbaik. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah H0, kesimpulannya H0 ditolak pada pengujian ANOVA dengan p-value 0,0246 kurang dari 0,05, dan pada pengujian volume air dengan p-value 0,0187 kurang dari 0,05, serta lokasi dengan p-value 0,0113 kurang dari 0,05. Pada hasil rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman untuk volume air, rata-rata tertinggi yaitu pada 4 sendok teh volume air. Saran dari penelitian ini adalah berdasarkan penelitian, bahan evaluasi ada dalam segi pemberian air kepada biji kacang hijau. Karena terlalu banyak air dan terlalu sedikit air yang diberikan, maka akan menghambat proses pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Sebaiknya diberikan air secukupnya, tidak sampai menenggelamkan biji kacang hijau. Sekian hasil presentasi penelitian kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.